Saat ini situasi tidak terlalu baik ya, tapi dalam hal apapun, gimana kita menyikapinya terhadap situasi yang dihadapi saat ini. Jadi kita itu memang harus terus, moto saya adalah keep moving forward. Apapun itu adalah kita berusaha untuk kreatif, terus mencari celah atau peluang di mana kita bisa melakukan healing atau berproses. Jadi memang kerja ekstra keras itu harus, karena memang sekarang situasinya kita dituntut untuk seperti itu. Jadi teman-teman jangan patah semangat, terus lakukan, maju ke depan, dan kuncinya adalah terus mau belajar. Itu aja. Pak Edi, saya mau nanya nih, Pak Edi ini selama semester 1 2025 ini kira-kira banyaknya jualan apa sih Pak? Harganya juga range-nya berapa nih Pak? Ya memang yang besar itu kemarin ada yang transaksi di 55M. Itu jual apa tuh Pak? 55M? Aset rumah, tapi memang itu daerahnya bisa untuk bisnis lah, di daerah Cibeluit ya. Ya, terus satu lagi jual hotel di Dago. Itu berapa ya Pak? Nilainya di 25 atau 26 M ya. 26 M. Wow. Saya tepuk tangan nih teman-teman semuanya ya. Jadi terbukti ya, kelas atas ini ternyata masih ada dan mereka masih beli ya. Mereka nggak terpengaruh adanya ekonomi nggak bagus lah, apalah, tetap aja mereka ada dana untuk beli ya Pak ya. Dan beberapa lagi memang ada jalan-jalan kos yang saya jualin. Kemarin terakhir dari Buah Batu, terus ada di Jalan Mangga, terus apa lagi? Lupa. Yang terakhir, kayaknya ada kemarin sama Pak Jackson itu di Jalan Lengkong Besar. Wow. Luar biasa. Baru kemarin, belum lapor ya Pak? Belum, Juli belum. Juli belum. Oke, terus saya perhatiin, saya kan suka liatin medsosnya Pak Edi, Mirna ya. Kalian berdua nih suka pegang spanduk, kami sold di sini. Saya rasa itu bagus ya, good idea ya buat teman-teman ya, bahwa kita ini punya expertise, punya pengalaman menjual di daerah-daerah protokol yang lokasinya juga bagus, nilainya juga tinggi ya Pak ya. Jadi memang kalau kemarin jujur ngomong, kita belajar waktu di Avenger dari Bu Rika, seorang content creator, kita harus punya branding terhadap diri kita sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu nyuruh saya harus gimana ya. Kalau saya memang sudah mengkhususkan diri untuk main area spesialis di prime location. Jadi kalau teman-teman ada yang mau main di Taman Koko, ya udahlah di Taman Koko, brandingnya di situ. Mau main di daerah yang lain, misalnya di Kota Batu Pariakan, ya brandingnya di situ. Jadi jadilah diri sendiri, tidak harus menjadi orang lain gitu. Betul sekali Pak Edi. Saya setuju Pak. Contoh di Jakarta, Bu Ting brandingnya dia jagonya ya di Kelapa Gading ya. Gitu. Jadi dia sendiri membranding dirinya sendiri. Lalu yang ke lain misalnya Pak Luis brandingnya mungkin Hightech ya, tidak apa-apa. Tapi kalian jangan ikut-ikutan misalnya nih, wah nggak jago di prime location mau ikut-ikutan Pak Edi, itu juga nggak gampang ya. Menurut saya tergantung areanya masing-masing. Kalian ekspertisnya di mana nggak apa-apa. Yang penting bisa menghasilkan. Semuanya on proses ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba pengen main yang prime location, kita kan harus kuasai semua. Seperti yang kemarin baru saya share di medsos itu, di hotel juga, kita ada urusan yang hotel Dago itu nggak bisa tidurnya beberapa hari. Oh wow. Solving problemnya banyak. Bukan hanya jual company, tapi jual juga personil dari orang yang mengontrakkan lagi ke orang lain, ada pihak ketiga. Yaitu memang di luar kontrol kita, tapi kita memang kalau sudah menguasai dari A sampai Z-nya, kita bisa solving problem tersebut. Tapi kalau nggak menguasai, ya malah kita jadi frustasi sendiri. Jadi jam terbang juga penting ya Pak ya. Betul. Mulailah dari yang kecil-kecil dulu, step by step, tapi kita kuasai lah di situ. Kalau di Taman Koko misalnya bisa transaksi setahun 100 unit, nilainya sama juga dengan saya dong. Gitu. Ya, itu aja sih. Pak Edi lebih ke arah prime location, Ya. harganya yang prime juga gitu ya Ya, Pak ya. ya. Mungkin transaksinya tidak sesering Ya. dengan yang daerah-daerah
Ya. mungkin turnovernya lebih cepat gitu ya. Cuman untuk proses transaksinya terus terang memang lama dan harus sabar. Harus kayak mulai benang kusut satu gitu loh, harus sabar. Gitu aja. Oke, terakhir mungkin Pak, saya doakan semoga listingan gedung yang saya waktu itu sudah menemani Pak Edi untuk listingnya. Amin. Saya doakan bisa terjual. Ya, ya ini mumpung di sini saya promosi juga ya Bu ya. Ya silakan. Jadi saya ada punya satu aset bersama Bu Mirna itu listing bareng-bareng yang dikerjain di Surabaya. Gedungnya 8 lantai dan harganya awalnya 656 M. Sekarang udah turun jadi 500 berapa? 563. Nah sekarang juga lagi kita ada proses berikutnya sedang diturunkan harga lagi supaya harganya bisa marketable dan lebih masuk. Dan luasnya 1 hektar dan itu gedungnya 8 lantai itu juga luasnya 1 hektar. Gitu. Dan gedungnya sekarang masih ditempati ya Pak ya? Iya. Jadi masih disewakan. Iya. Maksudnya bisa generate income juga. Iya. Karena Mas Andri juga tahu nggak di sini. Ada Pak Andri di sini. Nggak usah disebutin nggak enak. Iya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan bisa terjual. Iya. Dan bisa jadi top nasional ya Bu. Sip. Amin.